Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Semoga kabar kita pada saat ini kabar baik dan kabar sukacita. Dan marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermici, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik khotbah minggu kita adalah berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai 21 ini, ayat 20 ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bertindak secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Tindakan yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus bertobat. Bahwa bangsa Israel harus bertobat. Karena bangsa Israel banyak melakukan persembahan, melakukan ibadah, melakukan penyembahan kepada Tuhan, tetapi kehidupan mereka adalah tidak ada perubahan, terutama dalam pertobatan hati, pertobatan perilaku dan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itulah, di dalam perubahan itu Allah memerintahkan bagi bangsa Israel supaya mereka basuhlah, bersihkanlah dirimu, membasuh dirinya dan membersihkan dirinya, serta menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan atau di hadapan Allah dalam kehidupan mereka. Dan mereka disuruh untuk berhenti berbuat jahat. Kejahatan yang seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu? Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita melihat judul dari perikop ini adalah bertobat lebih baik dari mempersembahkan kurban. Memang bangsa Israel adalah bangsa yang rajin untuk beribadah, bangsa yang rajin untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan bahkan mereka adalah memberikan dan berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi itu adalah seolah-olah hanya rutinitas, hanya sebagai kebiasaan yang mereka lakukan. Tidak ada faedahnya dan tidak ada pengaruhnya bagi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mampu mengubah diri. Yang seharusnya bahwa peribadahan itu adalah akan membawa mereka kepada kehidupan yang baru, kepada pertobatan, dan mereka seharusnya bisa membersihkan diri mereka dari segala kejahatan. Dengan kata lain, bahwa mereka harus mampu meninggalkan setiap kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Karena setiap orang yang berdosa, setiap orang yang senantiasa melakukan kejahatan di mata Tuhan, bahwa itu tidak layak di hadapan Allah. Oleh karena itu tidak ada artinya ibadah, tidak ada artinya mereka datang untuk menyembah Allah ke rumah Allah, ke bait Allah, kalau mereka tidak mengalami pertobatan. Tentu bahwa kita beribadah kepada Tuhan supaya kita mengalami kuasanya dan kita mampu untuk memperbaiki diri kita dari setiap kejahatan yang kita lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Ibu bapak saudara-saudara, ada dua hal yang harus dilakukan bangsa Israel dalam konteks ini. Yang pertama, bahwa mereka harus berhenti berbuat jahat. Yang kedua, bahwa mereka harus belajar berbuat baik, supaya mereka jangan terbiasa dan hanya kebiasaan saja mereka melaksanakan penyembahan kepada Allah, tetapi itu hanya secara rutinitas.
Mereka hanya baik di luar, tetapi di dalam mereka bahwa mereka tidak baik. Mereka berpikir bahwa ketika mereka datang menyembah ke bait Allah dan ketika mereka datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan dan melakukan peribadahan, bahwa mereka adalah akan diselamatkan. Padahal bahwa keselamatan itu adalah bukan karena kita banyak memberikan sesuatu kepada Tuhan atau kepada bait Allah, tetapi adalah karena kita beriman kepada Tuhan, karena kita mengalami perubahan, karena kita mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa perubahan dan pertobatan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menerima dan mengikuti firman Allah dan mengikuti Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan adalah perbuatan nyata, perbuatan baik yang nyata yang harus mereka lakukan adalah bahwa mereka harus mengusahakan keadilan. Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan firman Allah, bukan keadilan menurut mereka, tetapi keadilan yang sesuai dengan Allah itu adalah bahwa setiap orang yang percaya dan setiap orang yang menyembah Allah, tentu mereka harus dapat membela hak anak yatim dan memperjuangkan perkara-perkara yang janda. Dengan kata lain, bahwa mereka harus secara nyata dan realita bahwa mereka harus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang mengalami sesuatu yang harus kita tolong dan bantu. Dan dalam semuanya itu tentu bahwa kita melakukan itu adalah karena kita adalah melakukan firman Tuhan, bukan karena kita adalah supaya dilihat orang baik, supaya dilihat orang bahwa kita adalah hebat di dalam memberi, bukan. Tetapi karena itu adalah tanggung jawab kita untuk menolong orang yang susah, memberikan bantuan kepada orang yang miskin, dan menolong orang anak yatim. Yang artinya bahwa anak yatim ini adalah digolongkan adalah orang yang tidak mampu berbuat sesuatu untuk kebaikan kepada dirinya. Lalu siapa yang akan berbuat kebaikan kepada mereka? Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Dan firman ini adalah disampaikan kepada para pemimpin, kepada para raja, karena mereka memiliki wewenang dan kuasa untuk menolong orang lain. Karena mereka adalah pemegang aturan-aturan atau hukum, maka mereka harus memberikan keadilan kepada orang lain. Mereka harus memberikan sesuatu untuk menolong orang lain supaya orang lain dapat ditolong. Mereka memiliki wewenang supaya sesuatu itu dapat mereka berikan untuk memberikan kehidupan kepada orang lain. Oleh karena itu terhadap anak yatim, terhadap para janda, bahwa firman ini mengajak kita supaya kita membela dan memperjuangkan mereka, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik. Maka itulah perbuatan-perbuatan baik. Kita belajar untuk berbuat baik kepada sama kita, dan kita juga diajak untuk berhenti untuk berbuat jahat. Berbuat jahat itu adalah banyak jenisnya, tetapi paling tidak bahwa berbuat jahat di dalam firman ini yang dimaksudkan adalah bahwa kita tidak dapat membersihkan diri kita, kita tidak dapat bertobat, dan kita tidak dapat meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka berhenti berbuat jahat itu adalah bahwa kita tidak hanya memikirkan dan kita tidak hanya beribadah, tetapi kita juga harus diikuti dengan pertobatan-pertobatan di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika kita dapat melakukan hal itu, ketika kita dapat mengikut Allah, dan ketika kita dapat mendengar dan menuruti perintah Allah dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan menyesali setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Setiap orang yang sudah mengalami pertobatan, ini adalah awalnya bahwa dia akan mengikuti dan menuruti serta mendengar firman Allah dalam kehidupannya. Maka orang yang mendengar dan mengikuti firman Allah dalam kehidupannya akan diikuti dengan rasa penyesalan atas segala perbuatannya yang telah dia lewati dalam hidupnya. Maka dengan itu, ketika orang yang sudah menyesali perbuatan dosanya dalam hidupnya sehari-hari, maka Tuhan berkata,
marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermici akan menjadi putih seperti salju. Artinya bahwa buah dari pertobatan itu adalah bahwa Tuhan memberikan pengampunan dosa kepada kita. Yang dulunya kita berdosa, yang dulunya kita berbuat jahat, sekarang bahwa kita telah hidup dalam firman Allah dan dosa-dosa kita telah diampuni. Dan bahkan dikatakan bahwa akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah orang-orang yang mengalami pertobatan dalam kehidupannya. Dan memang kita harus mengalami pertobatan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudara, maka dengan itu ada 3 hal yang disampaikan dalam khotbah ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, bahwa kita adalah harus bertobat dari segala perbuatan kita yang jahat, meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan setiap perbuatan kita yang tidak berkenan, meninggalkan setiap perbuatan jahat kita dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, bahwa kita harus meninggalkan dan berhenti berbuat jahat. Berhentilah sekarang juga. Dan yang ketiga, kita belajar berbuat baik, belajar peduli, belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam kesusahannya, sehingga kita akan dapat menolong mereka, berbuat sesuatu supaya mereka bersuka cita, berbuat nyata kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.